Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang namanya IP address dan subnetting. Nah, kita akan membahas IP versi 4. Untuk IP versi 4 ini berjumlah 32 bit dan terdiri dari 4 oktet. Nah, untuk setiap oktetnya itu berupa angka dan terdiri dari 8 bit. Angka 0 sampai 255. Nah, di sini untuk contoh tulisan IP versi 4 yang benar adalah memakai prefix ya teman-teman. Jadi 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini merupakan prefix dan prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai itu kita akan belajar tentang subnetting. Pada subnetting, di sini kita akan mencari total IP, lalu kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, di sini kita langsung saja mencari total IP. Jadi rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dari mana? Tentunya 32 ini dari sini. Karena IP versi 4 itu memiliki 32 bit. Oke, jadi di sini 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu di sini kita pangkatkan jadi 2 pangkat 8. Kenapa 2? Karena 2 itu dari sananya. Lalu di sini isinya 256. Nah, ini adalah total IP yang bisa dipakai. Selanjutnya, kita akan mencari yang namanya subnet mask. Nah, jadi subnet mask itu 256. Nah, 256 ini dari mana? Nah, 256 ini dari hasil IP dari 0 sampai 255. Lalu dikurangi dari total IP yang bisa dipakai, yaitu 256. Dan hasilnya adalah 0. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Jadi 255.255.255.0. Nah, hanya angka terakhirnya saja yang diganti. Lalu untuk IP network itu IP awal. Dan IP awal itu adalah angka 0. Jadi untuk IP network itu 0. Lalu untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu 255. Nah, di sini untuk mencari range IP atau IP range adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, setelah IP network itu berarti 1 dan sebelum IP broadcast adalah 254. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IP public dan IP private. Nah, IP public itu ialah IP yang bisa diakses di mana saja. Dan IP private hanya bisa diakses di suatu tempat. Untuk contoh, misalkan di sini kita mempunyai facebook.com, mempunyai IP, misalkan mempunyai IP 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja. Bisa di kantor, di rumah, di sekolah, dimanapun. Nah, untuk IP private
itu tidak bisa diakses di mana saja. Karena IP private itu seperti namanya private, jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini untuk IP private, IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep switch dan router. Nah, untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, untuk contohnya di sini PC1 terhubung ke switch dan switch terhubung ke PC2 dan PC3 menggunakan kabel, yaitu menggunakan kabel UTP. Dan untuk konsep switch itu, misalkan kita mempunyai IP 192.168.1.1 untuk PC1 dan untuk PC2 192.168.1.2 dan untuk PC3 192.168.1.3. Nah, ini masuk ke dalam blok subnet yang sama, teman-teman. Jadi ini bisa saling komunikasi antar PC-nya. Nah, ini merupakan konsep switch. Dan untuk router, yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, dari switch ini ada kabel yang terhubung ke router, lalu dari router terhubung lagi ke PC4 dengan IP yang berbeda blok subnet. Nah, untuk router sendiri itu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi, PC4 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 yang berbeda blok subnet. Begitu juga dengan PC3 dan PC1. Selanjutnya, kita akan coba untuk praktek switch. Nah, di sini pada bagian kiri ada yang namanya end device. Kita bisa tambahkan 2 PC. Lalu kita tambahkan juga untuk switch-nya pada bagian network device. Nah, untuk switch-nya kita tambahkan. Lalu di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel. Oke, di sini kita sambungkan. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita bisa untuk konfigurasikan IP address-nya. Oke, jadi kita bisa klik 2 kali, lalu kita masuk pada bagian desktop, dan di sini ada yang namanya IP configuration. Nah, untuk IP-nya saya akan menggunakan 10.10.10.10 dan subnet masknya yaitu 255.255.224. Oke, kita close. Nah, untuk PC 0 sudah terkonfigurasikan IP address-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk yang PC satunya. Sama pada bagian desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya 10.10.10.11. Lalu untuk subnet mask-nya sama 255.255.224. Oke. Sini kita coba ping dari PC 0 ke PC 1 dengan menggunakan command prompt. Nah, di sini kita langsung saja ping 10.10.10.11. Nah, ini sudah bisa, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan PC lagi.
kita akan menambahkan 3 PC dan satu switch lagi. Oke, kita tambahkan 3, 1, 2, 3. Oke, lalu kita tambahkan untuk switch-nya. Oke, di sini kita pilih switch-nya yang ini aja. Nah, di sini kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, maaf. Kita sambungkan PC 3 ke switch dan PC terakhir ke switch-nya. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 ruangan. Oke, di sini kita bisa rapihkan. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP address-nya. Pada PC 2, kita akan menambahkan IP 10.10.10.34. Dan untuk subnet masknya 255.255.224. Oke, kita tambahkan juga pada PC 3-nya 10.10.10.35. Subnet masknya kita samakan 224. Oke, yang terakhir desktop kita tambahkan lagi titik 36 untuk subnet masknya 255.255.3.224. Oke, sudah. Kita bisa coba untuk pengiriman pesan terlebih dahulu. Nah, sudah successful. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki 2 ruangan atau memiliki 2 blok subnet. Oke, di sini kita bisa tambahkan router. Jadi di sini kita langsung saja untuk praktek routernya. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk router, kita sudah tambahkan dan kita sambungkan dari switch ke router dan dari router ke switch satunya. Kita bisa klik routernya, bisa di double klik, lalu kita masuk pada config. Nah, di sini kan ada interface. Nah, untuk pas interface 0/0 itu ialah yang mengarah ke switch atau ke switch yang memiliki 2 PC. Dan untuk yang 0/1 itu yang 3 PC. Oke, di sini kita bisa on kan. Lalu di sini kita bisa masukkan untuk IP address-nya. Ini digunakan sebagai gateway. Nah, kita bisa masukkan 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.224. Oke, sudah untuk yang mengarah ke switch dengan 2 PC. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke 3 PC. Oke, di sini kita gunakan 10.10.10.33. Subnet masknya oke, sudah terisi. Oke, di sini kita on kan.
Oke, kita kali. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau, teman-teman. Tapi sekarang kita masih belum bisa mengirimkan pesan, teman-teman. Karena kita harus mengisikan gateway-nya terlebih dahulu pada setiap PC-nya. Oke, kita isikan gateway-nya untuk yang kita isikan tadi. Jadi untuk PC 0 ini pada switch yang pertama itu 10.10.10.1. Oke, mungkin sudah. Kita cek lagi, barangkali salah. Oke, benar 10.10.1. Kita lakukan pada PC 1. Kita isikan 10.10.10.1. Lalu kita lihat lagi untuk yang switch dengan 3 PC 10.33. Oke, kita masukkan untuk yang PC 2 10.10.10.33. Kita ulangi hal yang sama pada PC 3 dan PC 4. 10.10.10.33. Lalu pada PC yang terakhir 10.10.10.33. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa coba lakukan dulu untuk pengiriman datanya pada yang satu blok subnet terlebih dahulu atau pada satu ruangan. Nah, sudah successful. Kita coba yang di sini. Nah, yang di sini juga udah successful. Kita coba PC 3 dan PC 4. Oke, sukses. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, mungkin ini failed karena ini awalnya. Oke, kita coba lagi, pasti berhasil. Nah, sukses teman-teman. Oke, kita delete dulu. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, sudah successful. Oke, kita bisa coba dari PC 0 ke PC 4 mungkin. Nah, ini failed karena ini pertama kali. Kita coba lagi. Nah, sudah successful teman-teman. Oke, mungkin ini saja